Halo Sobat GST, kembali lagi di podcast Ganesha Speak Time. Dan kali ini aku Dimas menemani Sobat GST. Kali ini di episode yang mungkin cukup kita akan mengulik lebih dalam lagi, tentunya dengan prodi-prodi yang ada di UTP Surakarta. Jadi Sobat GST, aku harap bisa menyimak dengan baik karena satu prodi ini bisa dibilang salah satu prodi yang diunggulkan juga di UTP. Dan apa yang dipelajari nantinya di prodi ini, apa program unggulannya, apa yang akan diceritakan oleh narasumber kita, pasti akan menarik sih. Nah, jadi Sobat GST, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ya kita sapa bintang tamu kita, narasumber kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja, halo. Halo. Boleh perkenalan dulu? Boleh dengan banget. siapa? Halo, dari mana? Sobat. Oke. Prodi apa? Belum tak sebut soalnya tadi. Iya. Halo Sobat GST. Kenalin nih, aku Yohana Lucy Anggraini. Biasanya dipanggil Yohana. Sekarang ini aku di semester 5 Prodi Bimbingan Konseling di UTP Surakarta. Nah, selain jadi mahasiswa ini kebetulan itu saya dipercaya sebagai wakil ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi keseharianku tuh nggak jauh-jauh dari perkuliahan, dunia kampus, organisasi, dan pastinya kegiatannya seru-seru banget. Oke, waduh aktif ya Sobat GST ya, mahasiswa, Iya. terus ikut BEM juga, Iya, jadi wakil berarti. iya. Oke, nah tadi kan aku nge-spill nih kan prodi apa, terus akhirnya Yohana tidak bilang dari bimbingan konseling gitu. Oke, nah sebenarnya dari aku sendiri yang bukan dari prodi pendidikan gitu kan, kalau boleh tahu apa sih yang dipelajari di BK sendiri khususnya? Nah, BK itu kan singkatannya dari bimbingan dan konseling. Nah, jadi di BK itu kita belajar gimana caranya memahami orang lain, memahami perasaan orang lain, membantu mereka menghadapi masalah. Nah, tapi membantunya ini dari BK itu sendiri itu bukan memberikan solusi. Di BK itu nggak bisa memberikan solusi, Kak. Jadi di BK itu belajar bagaimana cara memandirikan seseorang. Memandirikan ya? Iya, karena kan nggak mungkin nih orang itu terus bergantung sama konselor. Jadi gimana caranya mereka itu bisa sembuh. Nah, di BK UTP ini itu nggak cuma belajar teori di perkuliahan di kampusnya itu, tapi juga langsung ke praktiknya. Ada prakteknya. Iya, bisa juga kadang itu dari BK itu juga langsung datang ke lab. Kan di BK ada lab nih. Ada labnya. Ya, aku pernah main ke labnya BK soalnya. Nah, di lab itu mungkin kadang nggak cuma sesama mahasiswa yang jadi konselor dan kliennya, tapi kadang juga dosen. Oh, dosen. Iya, jadi kalian juga ini ya sebagai konselor dosen, benar? Iya. Okay. Karena kita belajar nih. Kalau sama dosen, kalau kita ada salahnya langsung dibenerin gitu. Oke, jadi banyak ya sebenarnya dipelajari gitu. Jadi ada sisi psikologinya juga berarti. Iya, benar banget. Nah, tadi Yohana bilang semester 5, berarti kan sudah banyak pengalaman yang didapat gitu kan. Iya, lumayan. Nah, kira-kira apa sih hal yang seru gitu selama 5 semester kuliah di BK UTP? Nah, kalau hal yang seru di BK UTP nih, BK UTP itu suasananya itu hangat banget, kekeluargaan banget. Apalagi kan di BK itu mahasiswanya ya nggak banyak ya nggak sedikit ya Kak ya. Jadi ya so-so ya. Iya. Bahasa anak sekarang katanya so-so. Iya. Nggak banyak nggak sedikit. 50-50. Ya bener. Nah, itu kayak kekeluargaannya tuh kentara banget. Jadi kayak itu dari yang adik kelas, adik tingkat itu bisa jadi teman. Jadi kita di BK UTP itu nggak ada senioritasnya. Semuanya keluarga. Nah, di BK UTP juga ini kita itu sering banget latihan yang namanya role play. Role play jadi konseling, bermain role playing. Kayak bermain peran. Jadi juga diajarin cara kayak permainan-permainan gitu, permainan-permainan konseling yang bisa diajarkan untuk membantu si kliennya nanti itu bisa untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, karena kan kliennya harus mencari solusi sendiri gitu. Berarti kalian tidak, mungkin bahasa aku bukan menyembuhkan ya, bukan menyembuhkan. Jadi memang kalau mungkin personality orang kan punya
mungkin masalah masing-masing. Iya. Jadi kalian mungkin mendengarkan Iya. dan membantu mereka Iya, untuk benar. memandirikan, Iya, menyembuhkan benar. secara sendiri Iya seperti itu. benar, mencari Oke. solusi. Karena BK itu sejatinya itu nggak boleh ngasih solusi, Kak. Karena Hmm. hanya membantu, sahabat. Kalau di sekolah itu BK itu kan sahabat siswa. Iya, sahabat siswa gitu. katanya. Tapi katanya guru BK tuh galak-galak. Bener nggak sih? Enggak dong. Enggak ya? Enggak, apalagi kalau lulusan dari BK UTP Surakarta itu Nggak orangnya galak ya, enggak, ramah-ramah baik-baik. ya. Bener banget. Iya kan, zaman dulu katanya gitu. Iya. Paling takut tuh masuk ke ruang BK Iya, gitu. bener Karena banget. gurunya galak-galak. Iya bener banget. Aku dulu juga pas masih sekolah takut Takut. banget masuk ke guru BK. Sekarang malah masuk sekarang prodi BK. Prodi BK. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih, apa namanya, Prodi BK kan mungkin sudah lama juga ya Yuhana. Iya. Dan mungkin Yuhana selama 5 semester gitu kan Iya. sering ketemu dosen, teman-teman kayak gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih mungkin bisa dibilang semacam prestasi atau mungkin momen gitu ya yang apa ya bahasanya mungkin yang mungkin Yohana sendiri merasa kayak wah keren nih aku kuliah di Prodi BK gitu. Iya, iya. Ada sih, karena kan di BK itu lulusan alumni sih, alumni mahasiswa BK itu ada yang lolos beasiswa LPDP. Oh iya? Iya, nah Oke. sekarang itu lanjut di kuliah Siapa di kalau boleh tahu UNJ. alumninya? Namanya Kak Kesya. Kak Kesya. Iya. Oke, berarti tapi udah lulus berarti ya? Udah, itu dulu Disapa lanjutnya. dulu mungkin Kak Kesya, Halo siapa Kak tahu Kesya. nonton. Jangan lupa nonton ya. Tak sebut nih. Dia itu lolos beasiswa LPDP. Nah, kalau di UTP itu kalau mau cari beasiswa itu dosen-dosennya sangat mendukung. Jadi kayak dibantuin, dicariin informasi-informasinya. Nggak cuman itu aja sih Kak, nggak cuma beasiswa sih. Tapi kalau kita mau kayak ikut kegiatan di luar, lomba-lomba di luar itu dosen-dosennya support banget. Support. Iya. Tapi BK pernah ada lomba nggak sih atau apa semacam kayak workshop seminar gitu? Oh gitu. Kebetulan kemarin baru aja tanggal 11-12 kemarin 2 mahasiswa saya sama kakak tingkat itu ikut lomba di UNES kayak UNES Universitas Negeri Semarang. Iya, oke. kayak Lombanya apa tuh kalau boleh tahu? kompetisi Guidance and Counseling Competition. Nah, itu bertingkat nasional. Nasional. Nah, di situ itu dibantu banget sama dosen-dosennya. Dibantu cari modul-modul, materi-materi, informasinya. Semuanya itu dibantu sama dosen, disupport banget. Tapi kebetulan kemarin itu nggak masuk ke tahap Selanjutnya. debat, iya, Oke. sampai tahap penyisihan aja. Karena kebetulan saya dapat pendekatan yang nggak jarang saya gunakan soalnya. Tapi menurut saya itu jadi pengalaman Iya yang sih, pengalaman berharga itu, ya. iya. Salah satu prestasi juga gitu. Bener banget, karena kan kita sampai ke UNES ya Kak ya, bersaing sama universitas-universitas negeri. Berapa tuh yang ikut pesertanya? Kalau boleh Sekitar tahu? kurang lebih 70. 70 dari seluruh universitas yang ada di Indonesia Iya. pasti, karena nasional ya. Iya, nggak cuma itu pun UTP swasta sendiri. Loh, yang lainnya negeri? Iya. Oke, Yang oke. lain negeri, UTP dari swasta sendiri itu jadi suatu kebanggaan. Iya sih, nyalinya bagi gede kita. ya berarti Iya. ya teman-teman ya. Iya, walaupun cuma dari Kampus swasta. tapi kita bisa bersaing sama teman-teman yang dari kampus negeri. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu lombanya itu per waktu itu apa sih? Debat atau kalian membuat sebuah makalah atau jurnal seperti itu? Oh gitu. Jadi tahap pertamanya, tahap pertama itu kita dikasih soal kayak pilihan ganda gitu, jumlahnya 60. Nah, dari 70 peserta itu nantinya diambil 6 peserta yang nilainya 6 itu besar ya? iya, yang nilainya paling banyak. Nah, setelah dari sesi pilihan ganda itu lanjut ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya itu kayak kita diberi satu kasus. Terus kita disuruh menyelesaikan kasus itu melalui satu pendekatan. Nah, pendekatan itu kita nggak belajar dari rumah nih pendekatan apa yang akan digunakan besok, tapi diundi. Jadi kita bisa dapat RIBT, BCC, terus pokoknya pendekatan-pendekatan Aku yang kurang tahu semua itu pendekatan gitu, iya. dari konseling ya. Iya, pendekatan di BK. Nah, ternyata kemarin itu dapat pendekatan yang belum pernah saya pelajari karena kan saya juga masih semester 5 ya, Kak ya. Jadi agak susah untuk pendekatannya itu. Oke, jadi mungkin tapi kan dapat pembelajaran ya di Iya. sana. Jadi ngerti oh ternyata ada pendekatan lain Iya, ya yang yang- akhirnya saya jadi tahu nih Iya. kayak gitu. Nah, oke.
berarti waktu itu lomba pertama berarti dari Yohana sendiri dan juga dari teman-teman BK. Aku iya sih, tapi kalau sebelumnya juga ada yang tahun kemarin itu ada kakak tingkat yang ikut dan kebetulan jadi juara. Oh, malah jadi juara. Iya, jadi juara harapan 3. Di mana kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan? Sama di UNES juga sih, Kak, lombanya juga. sama. Oh, jadi memang UNES hampir setiap tahun ya? Iya. Mungkin ini baru yang kedua kali. Kedua kali. Ya, yang kemarin itu sama kakak tingkat. Nah, ini tahun ini tuh saya dapat info dari kakak tingkat itu mau ikut lomba itu. Berarti yang tahun lalu Yohana belum jadi peserta, baru tahun ini. Iya. Oke, baik. Nah, tadi ngomong masalah lomba, terus kegiatan-kegiatan di BK gitu ya. Nah, kegiatan lain gitu ada nggak sih di luar perkuliahan dari teman-teman BK itu sendiri biasanya ngapain gitu? Belajar bareng? Gitu. Atau mungkin ada studi banding ke univ-univ lain? Pernah diajak nggak sama dosen-dosen ini? Ada sih, kemarin itu ada yang nawarin buat studi banding dari salah satu universitas yang ada di Surakarta juga. Tapi mungkin karena ini kan kepengurusannya belum pindah nih, jadi yang pengurus-pengurus HMP itu masih KKN. Oh, kayak anak semester 6 ke 7 ya? Iya, jadi kemarin mungkin kayaknya nggak jadi untuk studi banding itu. Terus teman-teman dari BK itu juga ikut IMAPKIN. Apa itu kalau boleh tahu? IMAPKIN itu kayak ikatan perkumpulan, iya, ikatan mahasiswa di luar se-Jawa Tengah, mahasiswa BK se-Jawa Tengah. Nah, kebetulan kami juga dari mahasiswa BK itu juga ikut di IMAPKIN itu. Oke, jadi ada sebuah komunitas mahasiswa BK, jadi di sana juga menaungi untuk belajar bareng ya dari univ-univ yang lain. Seru sih pastinya kayaknya. Seru banget. Seru banget. Semoga tahun depan bisa ya untuk join dengan join dan atau mungkin studi banding ya dengan kampus yang lain. Nah, terus mungkin kan sobat GST nih banyak yang belum tahu gitu prodi BK itu ada fasilitas apa sih gitu yang atau mungkin ada labnya atau mungkin ada perpusnya sendiri gitu. Nah, di BK UTP sendiri itu kita difasilitasi dua ruangan. Yang pertama itu jadi lab BK yang dalamnya itu super komplit banget, Kak. Bahkan di lab BK sendiri itu punya ruang podcast sendiri, alat-alat podcast sendiri. Nah, mungkin ada alat podcast sendiri ya? Kita juga podcast nih di kampus 1. OTW jadi podcast juga nanti prodi BK. Nah, terus yang kedua itu kayak ruang HMP, ruang hima. Jadi sekre hima. Di dalam situ juga banyak banget fasilitasnya yang bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa BK. Contohnya di situ ada printernya sendiri, terus ada komputernya sendiri. Dan itu memang untuk mahasiswa boleh ya menggunakan fasilitas itu ya? Boleh banget. Itu memang diperuntukkan buat mahasiswa sih, Kak. Biar memudahkan teman-teman mahasiswa itu buat ngerjain tugas. Iya. Jadi memang lab itu mahasiswa pun boleh menggunakan itu untuk tugas. Maksudnya untuk mengerjakan tugas. Karena kan lengkap banget. Apalagi ada ruang konseling, terus ada ruang buat psikoterapinya sendiri. Jadi ruangnya dipilah-pilah gitu loh. Jadi nggak bisa langsung masuk. Bisa langsung bareng kayak sesi konseling individu itu ada ruangnya sendiri. Lalu bisa juga bebarengan dengan konseling kelompok. Itu juga ada tempatnya sendiri di dalam satu lab itu. Nah, mungkin ini masih ngomongin BK, tapi kayak agak out of topic dari brief yang kita bahas ya. Ini menarik soalnya. Tadi kan Yohana bilang ada ruang konseling mandiri, ruang konseling secara kelompok kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu gitu kan, karena kan prodi BK kan ini ya kalian nanti ke depannya bisa dibilang menjadi guru BK gitu kan. Biasanya kalau untuk konseling gitu apa sih yang dihadapi, masalah-masalah apa sih biasanya saat ini untuk anak-anak zaman sekarang gitu? Itu sih lebih tepatnya itu kayak semangat belajar. Iya. Karena kan sekarang ini karena kecanduan HP ya, Kak, siswa-siswa itu. Jadi itu kita lebih sering belajar tentang kayak semangat belajarnya, terus kayak kenakalan-kenakalan remaja saat ini itu kita bantu dengan sesi konseling. Itu mungkin sesi konseling itu nggak cuma 1 kali datang loh, Kak. Jadi ada beberapa tahap. Jadi mungkin ada 3-4 tahap. Kalau di 1 tahap ini nggak selesai, itu bisa dilanjutkan dengan minggu depan. Jadi kita kontrol sebagai seorang konselor, kita kontrol konseling kita, klien kita itu seperti apa nantinya. Sudah berubahkah atau belum? Kalau tidak berubah, mungkin kita bisa ganti dengan teknik yang lain gitu.
Berarti masa kenakalan remaja itu apalagi untuk saat ini pasti Banyak. beda dengan zaman yang dulu Iya. ya. Bisa dipraktekkan sedikit nggak sih biasanya konselingnya itu kayak gimana gitu? Kalau konselingnya itu gini sih, biasanya itu Ya anggap aja aku konselor dari kliennya gitu. Nah, jadi kalau biasanya itu baru datang, kita ditanyain dulu kabarnya, oke. biar nyaman dulu. Karena kan tadi seperti yang disebutkan Kak Dimas tadi, kalau biasanya siswa itu takut tuh masuk ke dalam ruang BK. Nah, kita bikin nyaman dulu. Kita berharap kalau teman-teman siswa itu masuk ke BK itu nggak cuma bisa orang-orang yang bermasalah, tapi juga karena udah kayak label banget ya, masuk ruang BK adalah orang yang bermasalah. iya, bener gitu. banget. Tapi kita bisa dengar dengan sesi curhat. Setelah ditanyain kabar, orangnya nyaman, baru kita tanya apa yang jadi permasalahan, apa yang sedang dialami gitu. Oke, berarti kan juga belajar dari itu juga ya, untuk bagaimana membuat klien atau mungkin siswa atau anak itulah ya, itu nyaman dengan kalian terlebih dahulu. Bener banget, karena kan kalau nggak nyaman nggak mungkin kan Kak bisa cerita ya, apa yang dialami sulit kan kan mungkin untuk memancing orang untuk bercerita itu. Apalagi kalau yang siswa datang-datang langsung nangis gitu kan ada gitu. Ya. Itu tantangan buat guru BK gimana caranya bisa menarik si siswa itu bercerita. Prodi BK tuh punya event khusus nggak sih yang dijadikan ikon gitu? Karena kan maaf nih kalau di prodi lain kan ada ya. Iya benar banget. Boleh disebut nggak sih nggak apa-apa? Dari arsitektur boleh. Dia punya namanya Purhifest gitu. Lah dari BK sendiri ada nggak? Kalau sebelum ini sih belum Kak, tapi rencananya nih di tahun akademik depan. Nah kita dari Himpunan Mahasiswa BK itu mau mengadakan sebuah kegiatan namanya konseling sebaya. Oke, apa itu konseling sebaya? Ya sama sih sebenarnya kayak konseling sama konselor yang lain. Tapi kan kalau konseling sebaya itu konselor dan kliennya itu sama-sama teman, sama-sama seumuran gitu loh. Berarti aku bisa join ya? Bisa sih, boleh ya? Boleh banget. Kalau ada masalah aku langsung ikut acara apa tadi? Konseling sebaya. Berarti harus cari masalah dulu. Iya, benar. Jangan ya, jangan. Oke, terus gimana? Kayak menarik ini acaranya. Karena kan kalau kita dari seumuran kan pasti nggak terlalu canggung kan untuk menceritakan masalahnya. Terus nggak terlalu kayak formal banget nih, karena kan biasanya kalau kliennya itu seorang mahasiswa terus yang jadi konselor dosen itu kan kayak mungkin istilahnya dihakimi gitu kan Kak. Jadi mungkin ada nanti canggung-canggungnya. terus kayak mau menceritakan semua masalah itu kayak kurang gitu. Jadi nanti di tahun akademik depan nih semoga aja bisa terlaksana ya. Amin. Itu mau buat konseling sebaya buat seluruh mahasiswa UTP. Berarti jadi nggak cuma di lingkup UTP dulu aja ya, mahasiswa UTP. Iya bener, nggak cuma di lingkup FKIP, karena kan kita dari FKIP nih, tapi kita juga mau membantu teman-teman semuanya yang dari UTP Surakarta. Oke, mungkin tahun awal mahasiswa mungkin next bisa ke teman-teman staff atau dosen kan kita nggak ada yang tahu loh ya, cuma tahu gitu kan. Doain aja sih teman-teman GST. Dari Sivitas Akademika UTP juga yang daripada dipendam sendiri ya kan, daripada nanti bisa jadi masalah. Ini jadi masalah nggak baik loh kayak gitu. Bener banget. Bagus sih, ini di Kaprodinya juga pasti support sih ya. Support banget sih Kak, karena semua kegiatan yang dilakukan. Erik, benar. Halo Pak Erik. Halo Pak Erik. Semoga terlaksana ya Pak Erik ya. Doain aja Kak. Oke, ini masih rencana tapi bagus sih. Jadi akan mengundang atau langsung langsung aja langsung kan sama mahasiswa BK. Mahasiswa gitu. Tapi mungkin nanti buat kayak memulainya itu mungkin nanti juga kita minta persetujuan dari kemahasiswaan juga sih. Oh iya, benar. Karena kan masalahnya apa aja kira-kira? Biasanya anak-anak sebaya kita itu kan masalah percintaan. Iya bener banget. Gitu juga kalian layani berarti nanti. Dilayani dong, masalah percintaan, masalah tentang semangat kuliah. Iya, semangat kuliah. Bener, masalah pribadi. Karena kan apalagi sekarang ini banyak banget nih Kak, kayak berita-berita yang mahasiswa bunuh diri. Iya, benar. Nah gitu, kita itu dari mahasiswa itu mau mengantisipasi biar di UTP itu nggak ada kasus kayak gitu. Oh iya sih, benar. Jadi tetap semangat belajar mereka seperti apa nantinya biar tumbuh lagi gitu kan. Apalagi maaf nih, biasanya yang semester akhir ngerjain skripsi kan kadang-kadang sudah mulai stres kayak gitu kan. Bener, apalagi yang dihadapin sama mahasiswa kan nggak cuma tentang akademik Kak, tapi juga tentang yang masalah-masalah yang ada di luar, masalah pribadi. Apalagi kan kalau udah jadi mahasiswa nih, biasanya kan nggak cuma ada yang cuma minta uang dari orang tua, tapi juga ada yang bekerja sendiri. Iya, yang bisa masalah keuangan juga ya. Biasanya bisa sih untuk
sivitas akademika, masalah nggak punya uang. Itu kayaknya masalah nasional deh. Masalah nasional ya. Oke, nggak punya uang kerja sih sebenarnya. Harusnya gitu. Oke, kita bercanda aja sama IST ya. Oke, baik. Boleh, bagus, menarik ya untuk eventnya ini. Nah, mungkin Yohana yang mungkin udah menginjak semester 5 gitu kan. Kalau boleh apa ya, mungkin punya jargon atau mungkin satu kata, dua kata bolehlah menggambarkan prodi BK UTP ini seperti apa sih? Oke, kalau di BK itu jargonnya itu berwibawa, berkarakter, dan bahagia. 3B. Iya, 3B. Berwibawa, berkarakter, dan bahagia. Karena di BK, di prodi BK, khususnya di BK UTP Surakarta ini kan kita diajari sebagai konselor yang berwibawa. Jadi walaupun kita jadi sahabat siswa, sahabat mahasiswa, itu kita masih punya wibawa sebagai seorang konselor. Terus juga diajari tentang berkarakter kuat, berkarakter yang baik. Juga bahagia, karena bahagia, kan harus ya. harus banget. Kita kan melihat orang lain sedih, masa kitanya juga ikut sedih kan nggak mungkin. Nah, ini menarik nih. Biasanya konselor kebawa nggak sih? Nggak boleh ya? Nggak boleh kebawa kayak nggak gitu? boleh sih sebenarnya. Nggak boleh. Karena kan kalau kita mau menyelesaikan masalah orang lain, masalah kita harus kita selesaikan lebih dahulu. Datang tuh sambil nangis-nangis Nah, gitu. Itu gimana tuh? Itu ada tipsnya sendiri. Itu ada tipsnya sendiri nih Kak. Jadi di mata pelajaran itu juga diajarin seperti itu. Mungkin kita bisa nantinya sih, mungkin kayaknya di semester depan kita diajari cara melihat postur orang. Jadi kayak gerak-gerik orang berbohong itu seperti ini. Kelihatan ya. Kelihatan. Itu dipelajari di semester depan. Mungkin tatapan matanya jadi kayak gini tuh dia bohong, dia lagi sedih. Benar. Itu mungkin bisa, terus bisa juga pakai alat tes psikologi juga, nanti diajarin juga sih di BK. Oke, baik. Last question ya, pertanyaan terakhir ya. Harapan ke depannya nih dari Yohana sendiri gitu terkait apa namanya untuk perkembangan prodi BK, terus harapan ke depan mungkin setelah lulus nanti boleh diceritakan pengennya kemana gitu. Oke. Harapan ke depannya sih pasti jadi lulusan yang keren sih ya Kak. Jadi apalagi di UTP ini kan udah ada PPG kan. Nah, harapannya kita setelah lulus jadi sarjana itu kita bisa langsung lanjut ke PPG itu tadi. Karena kan kalau seorang jadi guru itu harus melewati tahap itu. Gitu. Berarti setelah lulus untuk harapannya bisa lanjut ke PPG tadi. Terus juga harapannya buat mahasiswanya sih, teman-teman SMA nih, SMA SMK bisa dong gabung jadi mahasiswa BK UTP. Nah, itu menurutku kenapa anak-anak SMA SMK gitu harus gabung di prodi BK? Karena di BK itu mempelajari banyak banget, apalagi teman-teman yang suka jadi teman-teman SMA SMK yang suka jadi teman curhat, temannya harus dipelajari lebih dalam lagi di BK UTP Surakarta ini. Oke, berawal mungkin kesukaan mendengarkan teman-teman temennya curhat, jadi sahabat curhatnya gitu kan. Siapa tahu bisa bukan menyembuhkan ya tadi ya, memandirikan, menolong lah ya. Iya, menolong, membantu mendengarkan lah. Khususnya untuk anak-anak atau siswa-siswa yang mungkin punya masalah seperti itu. Pahalanya gede banget loh. Apalagi kan kita selain bisa membantu orang, kita bisa mengerti diri sendiri dulu sih Kak. Oh bener, berarti kita emang harus ini ya. Iya, mengerti diri sendiri dulu. Self love dulu ya. Iya bener banget. Oke, bener sih, saya setuju sih, biar nggak baperan ya. Iya bener. Bertemu dengan klien tadi. Bener banget. Biar kalau klien datang nangis, kita nggak langsung ikut nangis. Nggak baper juga. Bener banget. Karena bakal susah kalau kayak gitu. Oke, bener sih. Mungkin itu kayaknya aku nggak cocok dari konselor sih. Nangis ikutan nangis, ntar ketawa malah ikutan ketawa gitu. Nggak cocok kayaknya. Oke, Yohana, terima kasih sekali lagi sudah mampir di podcast Ganesha Speak Time. Seru banget. Aku jadi banyak dapat insight baru, POV baru gitu kan tentang prodi BK itu sendiri. Oke, mungkin ada 1-2 kata terakhir untuk Sobat GST. Ayo saja untuk Sobat GSP. GSP, sorry. Untuk Sobat GST ini jangan lupa mampir ke prodi BK UTP Surakarta. Kita juga membuka kayak home tour ya. Gitu untuk home tour ya. Iya, itu bisa lihat teman-teman. Kampus tour, sorry. Jadi untuk teman-teman SMA, SMK yang mau mungkin masih ragu-ragu nih, jadi mau daftar nggak ya ke prodi BK, boleh banget datang ke lab BK dulu. Kita lihat-lihat dulu, ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman mahasiswa dan juga
dosen-dosennya. Oke, Gitu. baik. Sekali terima kasih untuk Yohana sudah mampir. Terima kasih untuk Sobat GST yang sudah menyimak obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dan ditunggu aja Sobat GST, next ada siapa lagi. Pokoknya akan ada banyak narasumber, bintang tamu yang seru-seru. Oke, Dimas pamit undur diri. Terima kasih. Bye.